Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's Word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Come on, clap your hands. Here we go. That's it. Yeah, we're all in this together and we're having fun. We're here to spread the love of God to everyone. Gonna get a little crazy, yeah, a little wild. Here we go now, come give it a try. Move it to the left now. Move it to the right.
kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul lagi. Kita mau sekolah minggu online lagi ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita buka ibadahnya ya. Semua tangannya disiapkan, matanya juga disiapkan. Kita mau berdoa ya. Ikutin ya, Ovin. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang baru, yang boleh kami rasakan. Tuhan, sekarang kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan, jamah kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa sungguh-sungguh untuk ikut sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sekolah minggu katakan amin. Good semua. Ini kita mau puji nama Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke? Adik-adik, sebelum kita puji nama Tuhan, kakak mau tanya dulu. Kira-kira Tuhan itu selalu lihat kita nggak ya? Iya, betul. Dari atas sana, Tuhan itu lihat kita semuanya. Kalau ada yang sedang berbuat jahat, ada yang lagi nakal sama temannya, Tuhan tahu apa enggak? Tahu, karena Tuhan melihat semua adik-adik di sini. Nah, adik-adik, Tuhan juga tahu loh saat kita takut, saat kita sedih. Tuhan tahu, karena Tuhan selalu perhatikan kita. Mata Tuhan memperhatikan kita. Jadi adik-adik semua harus selalu jadi anak yang baik dan harus selalu tahu bahwa Tuhan Yesus selalu melihat kita dan memperhatikan kita. Kita menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat ya sama-sama semua. Bangkit berdiri semua, dan semangat ya. Tepuk tangan semuanya. Jangan malu-malu, ajak teman-teman, ajak adik semuanya. Kita mau puji Tuhan ya. Tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi ya. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman. Kakak ajak kalian semua untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pimpin kami, dan ajar kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Kami mau duduk diam, mau sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik semua masih ingat cerita minggu lalu waktu kita Zoom? Betul, tentang Yusuf. Adik-adik semua sudah dengar ya ceritanya. Yusuf itu waktu muda, dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak. Dimasukkan sumur, dijual, dimasukkan ke penjara. Pasti hidupnya Yusuf gak enak ya adik-adik. Pasti sedih, pasti takut sekali Yusuf. Tapi Yusuf selalu dekat sama Tuhan. Dan Tuhan tetap perhatikan Yusuf adik-adik. Tuhan melihat Yusuf, dia hidupnya sedih,
dia hidupnya takut, tapi Tuhan Yesus tetap temani Yusuf. Tuhan Yesus tetap memperhatikan Yusuf. Tuhan Yesus tetap memelihara Yusuf. Dan Tuhan Yesus selalu menolong Yusuf. Sampai Yusuf akhirnya diangkat Fir'aun menjadi penguasa di Mesir. Mulai saat itu hidup Yusuf mulai berubah karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, kemarin kan kita tahu ya, saudara-saudara Yusuf datang dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian semua saudara-saudara Yusuf, keluarga Yusuf yang berasal dari Israel, semua pindah ke Mesir. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Di sana mereka bertambah banyak. Mereka beranak cucu sampai banyak sekali. Bertahun-tahun, keluarga besar Yusuf hidup dengan damai di Mesir. Yusuf merupakan orang yang penting di Mesir setelah Fir'aun. Yusuf melindungi keluarganya. Tapi setelah Yusuf meninggal, ada yang berubah adik-adik. Wah, mau tahu ceritanya? Kita lihat ya apa yang terjadi setelah Yusuf meninggal. Setelah Yusuf mati adik-adik, orang Israel kan bertambah banyak sekali. Jumlah mereka berlipat-lipat kali ganda dari jumlah sebelumnya. Bertahun-tahun keluarga Yusuf hidup dengan damai di Mesir sampai Yusuf meninggal. Setelah itu rajanya pun berganti. Sampai suatu saat negeri itu diperintah oleh seorang raja. Raja ini tidak mengenal siapa itu Yusuf. Raja ini juga tidak tahu orang-orang Israel. Raja ini tahu bahwa negeri itu mulai dipenuhi orang Israel yang sangat amat banyak. Dan raja ini tidak suka kalau di negerinya banyak orang Israel. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya orang Israel ini habis, supaya orang Israel ini hidup sulit. Maka Raja Fir'aun yang jahat ini menjadikan orang Israel ini menjadi budak-budak. Wah, mereka disuruh bekerja. Mereka disuruh membangun kota itu. Mereka ada yang dipukuli, mereka ada yang disuruh angkat-angkat berat, mereka ada yang bekerja sambil dipukuli. Wah, kasihan sekali adik-adik orang Israel ini. Kita bisa lihat mereka ada yang mengangkat batu, mereka ada yang membangun kota itu. Mereka hidup sangat amat susah. Tapi Raja Fir'aun ini tetap semakin jahat. Dia tetap berusaha untuk menyingkirkan orang Israel. Dia melihat dia dari jauh. Dia menyuruh pekerja-pekerjanya untuk mengawasi orang-orang Israel itu. Orang-orang Israel setiap hari harus bekerja keras sekali. Orang-orang Israel harus bekerja siang dan malam untuk membangun kota itu. Nah, selain itu adik-adik, raja ini juga melakukan hal yang tidak baik. Dia menyuruh supaya anak-anak laki-laki yang baru lahir supaya dihilangkan. Dia tidak mau orang Israel bertambah banyak. Nah, adik-adik, jahat sekali ya Raja Fir'aun ini. Kasihan sekali orang Israel yang hidup di sana. Mereka hidupnya tersiksa, mereka hidupnya sulit, mereka sedih sekali. Tidak seperti waktu ada Yusuf, makin hari hidup mereka makin susah. Tapi adik-adik, di tengah kesulitan orang Israel, ada Tuhan yang mengawasi mereka. Mata Tuhan melihat mereka meneropong orang-orang Israel yang hidupnya sangat kesulitan. Tuhan mengasihi orang Israel adik-adik. Tuhan mau menolong mereka. Tuhan selalu mengawasi mereka. Tuhan selalu memperhatikan orang Israel. Tuhan mau menolong orang Israel. Tuhan sangat mengasihi orang-orang Israel.
Dan Tuhan mau menolong mereka karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Kira-kira apa ya yang akan Tuhan lakukan buat menolong orang Israel? Apakah Tuhan akan mengirimkan Kapten Amerika adik-adik buat menolong orang Israel? Atau Tuhan mengirimkan Superman untuk menolong orang Israel? Apakah Tuhan mengirimkan Hulk untuk menolong orang Israel? Atau mungkin Tuhan mengirimkan Batman untuk menolong orang Israel? Wah, mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan ceritanya minggu depan ya. Nanti adik-adik tahu siapa kira-kira yang akan menjadi penolong yang Tuhan kirimkan untuk menolong orang-orang Israel. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Israel, adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus peduli dengan kita. Tuhan Yesus peduli dengan keluarga kita, bangsa kita, bahkan kota Surabaya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kota Surabaya. Tuhan Yesus melihat kota kita. Tuhan Yesus melihat bangsa kita. Tuhan Yesus melihat keluarga adik-adik semua. Tuhan Yesus melihat semuanya. Kalau kita kesulitan, kita dalam ketakutan, Tuhan Yesus akan selalu memperhatikan kita, menjaga kita dan menolong kita. Jadi adik-adik gak perlu takut. Adik-adik harus tetap berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, gereja kita, kota kita Surabaya. Adik-adik harus berkatakan terus bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus akan menolong bangsa kita, kota kita, keluarga kita. Jadi adik-adik ingat terus ya firman ini ya. Tuhan Yesus matanya selalu mengawasi kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu menolong umatnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Untuk ayat hafalan hari ini, ikuti Kak Ovin ya. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita ulang ya. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, mudah kan ayat hafalannya? Nah, sekarang Kak Ovin mau ajak adik-adik bacakan ayat hafalan itu tadi, tapi kata-kata orang Israelnya diganti orang Surabaya ya. Oke? 1, 2, 3. Maka Allah melihat orang Surabaya dan Allah memperhatikan mereka. Sekali lagi ya. Maka Allah melihat orang Surabaya dan Allah memperhatikan mereka. Oke, ingat-ingat ya ayat hafalannya. Adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu hari ini. Diingat untuk ayat hafalannya, diingat untuk cerita tentang hari ini ya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, buat sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menjaga kami, memperhatikan kami, dan menolong kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan selalu menolong keluarga kami, teman-teman kami, gereja kami, sekolah kami, kota Surabaya, dan bangsa Indonesia dan semua orang. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah penolong kami. Lindungi kami semua, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah menyaksikan sekolah minggu online hari ini. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya bersama kakak-kakak yang lain. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wih, keren banget ya ceritanya adik-adik. Hari ini kita mau membuat teropong seperti miliknya Kak Ovin. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan inilah cara membuatnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membungkus roll tissue menggunakan kertas origami. Apabila adik-adik tidak memiliki roll tissue, adik-adik bisa membentuk karton menjadi silinder sehingga menyerupai teropong. Selanjutnya, hias kedua roll tissue yang sudah dibungkus menggunakan bahan hias yang kalian miliki. Kemudian, gabungkan kedua roll tissue yang telah dihias menggunakan lem atau isolasi. Terakhir, pasangkan tali pada kedua ujungnya. Nah, mudah sekali bukan? Akhirnya jadi deh teropongnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kalau misalnya adik-adik mau membuat dengan bentuk lain. Jangan lupa ya adik-adik, kalian bisa mendokumentasikan hasil karya kalian dan tag di Instagram Bethany Kids Manyar. Atau kirim ke WhatsApp guru kalian masing-masing. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, nama saya Marvel, kelas 3. Ayat favorit saya Filipi 4, ayat 6. Janganlah hendaknya kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak usah khawatir, Tuhan tetap di sini menyertai kita. Pernah satu kali bibi saya bengkak sakit gigi. Dan saya berdoa dan Tuhan mendengarkan doa saya dan pipi saya mulai sembuh. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Demikian Tirta. Terima kasih. Goodbye all. Hai, nama saya Amber. Ayat yang saya suka adalah Amsal 6 ayat 6. Bunyinya adalah, hai pemalas, pergilah kepada semu, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menunda pekerjaan. Kamu ada cerita enggak mengenai Amsal itu? Kenapa kok kamu suka? Ada. Aku sekolah, aku dikasih PR, terus aku capek, terus karena aku ingat Amsal itu, karena aku ingat ayatnya, makanya aku mengerjakan. Jadi aku belajar kalau kita nggak boleh menunda pekerjaan. Nah, terima kasih. Teman-teman saya Gisya, saya kelas 6A. Hari ini saya akan memperkenalkan ayat dari saya yaitu tentang ayat 4. Bersukacitalah dan Tuhan sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Alasan saya menyukai ayat ini karena kita harus bersukacita dalam situasi apapun.
saya punya pengalaman. Jadi dulu saya pernah ditangkap teman-teman, dan ketika di gereja saya mendapatkan ayat ini, dan kakak-kakak gereja bilang kita harus bersukacita dalam situasi apapun, maupun kita dibuat marah sama teman, kita dibenci sama teman, kita harus bersukacita. Jadi itu ayat dari saya. Sampai jumpa. Bye bye.